Perkenalkan, nama saya Firmando Ginting dengan NIM 23602055. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Hukum Harta Kekayaan dengan materi perbandingan gadai, fidusia, dan hipotek dalam hukum harta kekayaan. Sekarang kita masuk ke pengertian gadai, fidusia, dan hipotek. Yang pertama ada gadai. Gadai adalah hak jaminan atas benda bergerak di mana benda tersebut harus diserahkan secara nyata kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Artinya, tanpa penyerahan, gadai tidak sah. Yang kedua ada fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, tetapi benda tersebut tetap dikuasai oleh debitur. Jadi secara hukum milik dialihkan, tetapi secara fisik tetap dipakai. Yang ketiga ada hipotek. Hipotek adalah hak jaminan atas benda tidak bergerak yang memberikan hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan utang tanpa harus menguasai bendanya. Bandingan sistematis antara gadai, fidusia, dan hipotek. Yang pertama, berdasarkan objek. Gadai hanya benda bergerak, fidusia benda bergerak dan tertentu, misalnya bangunan tanpa tanah. Hipotek benda yang tidak bergerak. Yang kedua, berdasarkan penguasaan. Gadai, kreditur pegang barang. Fidusia, debitur tetap pegang barang. Hipotek, debitur tetap pegang barang. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan jaminan. Gadai kuat karena barang di tangan kreditur, sedangkan fidusia kuat jika didaftarkan. Sedangkan hipotek sangat kuat karena ada hak preferen. Yang keempat, berdasarkan praktik. Gadai sederhana, cepat. Fidusia paling sering dipakai di kredit modern. Hipotek untuk nilai besar seperti tanah dan kapal. Contoh kasus gadai, fidusia, dan hipotek. Yang pertama gadai. Seseorang menggadaikan HP di Pegadaian untuk pinjam uang. Jika tidak dibayar, HP bisa dijual oleh kreditur. Yang kedua, kasus fidusia. Seseorang kredit motor. Motor tetap dapat dipakai, tapi BPKB dijaminkan. Jika gagal bayar, motor bisa ditarik sesuai prosedur hukum. Yang ketiga, kasus hipotek. Seseorang menjaminkan tanah ke bank untuk pinjaman usaha. Jika tidak dapat membayar atau wan prestasi, tanah bisa dilelang untuk melunasi utang. Kesimpulannya, jika dibandingkan, fidusia merupakan bentuk jaminan yang paling fleksibel dalam praktik modern karena tidak mengganggu aktivitas debitur. Namun, dari sisi keamanan kreditur, gadai dan hipotek cenderung lebih kuat karena memberikan kontrol yang lebih besar terhadap objek jaminan. Oleh karena itu, pemilihan jenis jaminan sangat tergantung pada kebutuhan serta jenis benda yang dijadikan objek jaminan. Kesimpulannya, gadai, fidusia, dan hipotek memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai jaminan utang, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam objek, penguasaan, dan kekuasaan hukum. Pemahaman terhadap ketiga jenis jaminan ini sangat penting dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam hubungan kreditur dan debitur. Terima kasih.